Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha tinggi, maha banyak kebaikan zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran sebagai pembeza antara yang hak dan yang batil, ke atas hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dia menjadi pemberi peringatan dengan Quran tersebut bagi sekalian alam. Mudah-mudahan selama kita mempelajari Al-Quran dari dulu hingga sekarang dan hingga bila-bila, insyaAllah kita diberi kesedaran dan keinsafan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi agar Nabi menjadi seorang pemberi peringatan dengan Quran tersebut. Sebab itulah apa saja ayat yang kita baca, hendaklah kita yakini bahwa ayat itu adalah peringatan buat kita. Peringatan buat kita. Tentulah tujuannya supaya kita jadi ingat. Bila kita lupa, supaya kita jadi ingat. Bila kita salah, supaya kita bertukar menjadi betul. Bila kita sesat, kita dapat petunjuk. Bila hati kita terbuka mengkaji Al-Quran dan menjadikan serta meyakini bahawa itu peringatan buat kita, insya Allah, kalaupun belum kita menjadi ingat,
kalaupun kita belum menjadi baik dengan perintah Al-Quran, paling tidak kita merasa bersalah. Kita merasa berdosa. Allah ingatkan pada kita, inilah jalan yang perlu kamu lalui, umpamanya. Jika kita belum mampu mengikutinya, paling tidak ada rasa bersalah. Itu paling tidak. Sebab bila membaca, mendengar peringatan, dahlah kita belum atau tidak mengikutinya, tambahan pula tidak merasa bersalah. Itu maknanya hati tertutup. Sebab itulah paling kurang merasa bersalah bila belum dapat melaksanakan mengikuti peringatan tersebut. Karena insya Allah dengan rasa bersalah dalam diri, suatu saat akan tergerak hati untuk memperbetulkannya. Karena sedia maklum, tidak mungkin orang akan membetulkan kesilapannya jika dia tidak merasa bersalah. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin orang akan memperbetulkan kesilapannya jika dia tidak merasa bersalah. So, itu tadi saya katakan. Jika baca ayat-ayat dan kita yakin ayat itu untuk kita, kita pula belum ikut, timbul rasa bersalah, rasa berdosa, itu dah rahmat itu. Itu tanda bahwa suatu saat insya Allah hati kita akan berbuka. Bersyukurlah. Bersyukur bukan karena kita melakukan kesalahan. Bersyukur karena kita masih diberi kemampuan untuk merasa bersalah. Ini kuncinya. Kemudian, walaupun dalam surah Al-Furqan ayat pertama tadi, Nabi dilantik oleh Allah jadi pemberi peringatan bagi sekalian alam, ya termasuk kita. Bila kita baca Al-Quran, ayat apapun dalam Al-Quran itu, coba rasakan ayat itu Allah turunkan, tujukan kepada kita. Walaupun ayat itu juga ditujukan pada orang lain. Contoh, umpamanya jika kita baca Al-Quran, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada, umpamanya. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambahkan mereka penyakitnya. Walaupun ayat itu berbunyi dalam hati-hati mereka. Coba rasakan, jangan-jangan mereka itu termasuk kita. Oh iya nih, dalam hati Allah beritahu saya, dalam hati saya ada penyakit. Lalu kita berusaha untuk mencari. Jangan hanya kerana ayat itu berbunyi, mereka domennya, lalu kita tidak merasa sebagian daripada mereka. Masya Allah. Bahayanya kalau kita tidak merasa sebagian daripada mereka yang Allah sebutkan dalam ayat itu, apa yang ada? Ujub. Merasa telah bersih. Merasa telah suci. Dan itu bahaya. La tuzakku anfusakum. Allah berfirman dalam surat Al-Ghabun, jangan kamu merasa diri kamu sudah bersih. Sudah suci, jangan. Merasa sudah baik, merasa sudah suci, merasa lipat itu dilarang oleh agama. So itu sungguh pun ayat kita baca itu punya mereka-mereka
Mereka itu termasuk diri saya. Kalau itu bunyinya katalah engkau. Engkau ni kita. Jadi setiap ayat kita usahakan untuk merasakan bahwa itu Allah tujukan pada kita. Kan itu peringatan. InsyaAllah dengan melatih diri seperti itu, ditambah pula dengan hati terbuka, fungsi Al-Quran sebagai indar, tugas Nabi salah satu sebagai nadir, ya ada kesannya lah bagi kita. Apa maknanya kita mencintai Rasulullah? Apa maknanya kita mengaji Al-Quran? Tapi kita tidak memfungsikannya sebagai pemberi peringatan buat kita. Lebih malang mungkin setiap ayat dibaca ditujukan pada orang lain. Itu lagi bahaya sekali. Baca summum bukmun umyung fahum. Ini mereka. Ini dia. Fi qulubihim maradun. Ini dia. Ini mereka, ini dia. Tidak ada ayat teguran yang dia rasakan ditujukan pada dirinya. Kalaupun ada ayat yang diyakini ditujukan pada dirinya, yakni ayat-ayat puji-pujian. Ulaika ala huda min rabbihim. Ini saya ni. Ulaika ala huda min rabbihim. Ini saya. Bukan. Itu cara yang ini penting. Karena sebanyak mana manfaat yang kita perolehi dengan kajian kita terhadap firman Allah. Ini yang penting. Ini yang mustahil. Mudah-mudahan ya peringatan bagi diri saya khasnya. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Jemaah sekalian, mari kita teruskan kajian kita. Surah Yunus. Ini kita mulakan daripada ayat yang ke-106. Surah Yunus 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعوا, dan janganlah engkau menyeru. Janganlah engkau berdoa, meminta. Yang maksudnya menyembahnya tentunya. Min dunillah, daripada selain Allah. Jangan. Kenapa? Selain Allah itu, ma la yanfa'uka. Sesuatu yang dia tidak mampu memberi manfaat kepada dirimu, wala yaduruka, dan juga tidak mampu menimpakan madarat, apalagi menghilangkan madarat dari dirimu. Artinya, selain Allah itu sama kedudukannya dengan dirimu. Sama-sama lemah, sama-sama memerlukan Allah,
sama-sama bergantung kepada Allah. Tidak punya kekuatan, kekuasaan, kekuasaan, kemampuan memberikan manfaat atau menolak madarat. Sebab an-nafi' yang maha memberi kebaikan, manfaat atau apa sajalah yang semana dengannya. Dan ad-dar yang menimpakan kesusahan, bahkan yang menghilangkan kesusahan, hanya Dia. An-nafi'u ad-dar adalah nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna. Apa akibatnya? Apa kesannya? Jika masih ada yang degil, bergantung harap kepada selain Allah. Fa'in fa'alta. Maka jika engkau melakukan hal itu, fa'innaka idzan, sesungguhnya idzan ketika itu, pada saat itu juga, tidak menunggu masa, saat itu juga. Fa'innaka, maksudnya engkau, saat itu juga, minaz zalimin, daripada orang yang zalim. Baik, ayat yang ke-106 ini ya Mas sekalian, masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebab itulah dimulakan dengan wa. Wow. Dan ramai daripada mufassir, wow ini bukan wow istiqnaf, bukan wow sebagai pemula, pembuka ayat, tapi al-waw sebagai waw ataf sebelumnya. Yakni paling tidak yakni bermula daripada ayat 104 tempoh hari. Orang Islam mesti punya ketegasan, keberanian untuk menyatakan pendiriannya, pandangan hidupnya, keyakinannya, tujuan hidupnya. Yang tidak boleh ditawar-tawar. Ketegasan ini. Tegas ya, tidak semestinya keras, tegas. Ya, kalau dikatakan ini ekstrim, ya inilah contoh ekstrim orang Islam. Contoh, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tak boleh ke? Tolak ansur kita, tak boleh. Nah, inilah ekstrim. Ya, kita menjadi ekstremis dalam hal yang seperti ini. Pada mentalis yang seperti ini, disuruh. Dan kami diperintah hanya untuk jadi orang bermukmin kepada Dia saja, tidak pada yang lain. Artinya, Dia yang aku sembah menyuruh aku untuk aku beriman yang akhirnya mendapatkan rasa aman, rasa tentram, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, hanya kepada Dia dan daripada Dia. Mukmin itu artinya kan beriman. Kalimat iman itu kan rootnya sama dengan al-amnu, aman. Sebab itu orang mukmin sajalah yang berhak dapat balasan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian berikutnya pula, luruskan dirimu. Dalam ayat 105 tempoh hari. Luruskan, hadapkan. Bagi agama yang lurus. Dan jangan sekali-kali jadi orang musyrik. Kan begitu kan? Jangan sekali-kali jadi orang musyrik. Masya Allah. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Madamal mu'min ya'budullah wahdah. Selagi orang mukmin menyembah Allah sahaja. Wala ya'budu ghairah, dan dia tidak menyembah selainnya. Itulah mukmin yang sejati. Tetapi
Selagi orang mukmin menyembah Allah, tapi pada yang sama tidak menjauhi selain Allah. Allah dia sembah, tapi selain Allah tidak dijauhinya, disembah jugalah maksudnya. Allah menjadi tujuan hidupnya. Apa yang dilakukan untuk Allah, tapi juga ada untuk selain Allah. Adalah seorang mukmin, kita tahu anna hunaka syirkan khafiyya. Di sana ada syirik khafi. Syirik khafi. Dan itu bahaya. Kalau syirik yang jali, tidak mungkin orang Islam lakukan ya. Seperti mana seorang insan menyembah betul-betul bertuhankan selain Allah. Dan pastilah apakah tujuan, apakah motivasi yang mendorong seseorang menyembah selain Allah. Ya, pasti meyakinilah bahwa yang disembah itu lebih kuat, lebih memberi manfaat, lebih mampu menghindarkan diri daripada madarat. Pastilah. Sedangkan ayat 106 Allah tegaskan, selain aku, kata Allah, tidak boleh bagi kamu manfaat, kebaikan, dan juga tidak boleh menimpakan kemadaratan, apalagi menghilangkannya. Kemampuan memberikan kamu kebaikan, kemampuan mengelakkan kamu daripada kesusahan, keburukan, hanya aku sahaja yang memilikinya. Allah kata, selain aku tidak mampu. Itu jangan seru selain aku. Aila tad'u ayyuhar rasul ghairallah. Walaupun ayat ini Tuhan perlu jelaskan ya. Nah, ini mungkin agak cermat sikit memahaminya ya. Saya bahasa Quran ini bahasa yang sangat tinggi sastranya. Mungkin kita kata begini. Ayat ini kan ditujukan pada Rasulullah. Tuh ya, latakmu itu kan fi'il mudhari untuk satu ya, mukhatab. Yang maksudnya Rasulullah, wahai Muhammad, jangan kamu menyeru, berdoa, memohon, beribadah kepada selain Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Nabi dilarang oleh Allah, wahai Muhammad, dapat larangan ini? Bukankah Nabi ini orang yang mukmin sejati? Bila Nabi ini mukmin hakiki, Muslim hakiki, kenapa larangan syirik ditujukan malah kepada Nabi? Sepatutnya larangan melakukan syirik, walaupun syirik khafi, ya kepada umatnya lah. Yang mungkin sentiasa terdedah melakukannya. Tapi ini tidak kepada Rasul. Baik, saya jelaskan dahulu. Ayat ini maksudnya begini, la tad'u ayyuhar rasul, wahai Rasulku Muhammad SAW, jangan kamu menyeru, jangan kamu berdoa, memohon ghairallahi ta'ala, pada selain Allah. Doa ana ibadah. Nah, ini dengan permintaan ta'abudi. Minta pada selain Allah perkara-perkara yang Allah sahaja mampu menunaikannya. Doa ibadah namanya. Kalau minta pertolongan dari segi dibenarkan oleh sunatullah, itu tak mengapa. Suruh kawan, minta tolong pada kawan. Tolong ambilkan itu tidak syirik lah. Tolong ambilkan air, itu tidak syirik. Katanya kita tidak boleh minta tolong pada selain Allah. Ya bukan gitu pemahaman. Ini doa ibadah. Memohon sesuatu yang Allah sahaja mampu menunaikannya. Maka dalam hal seperti ini, jangan minta kepada selain Allah. La ala sabilil istiqlal, wala ala sabilil ishtirak.
sama ada melalui jalan istiqlal berdiri sendiri, menganggap ada Tuhan berdiri sendiri selain Allah, atau ala sabil istirak, meyakini ada selain Allah yang bersekutu dengan Allah bi wasatis syufa'a. Saya yakin jamaah yang sudah lama belajar akidah, pas di sana ada pelajaran tentang tawassul. Ada tawassul yang masru', ada tawassul yang ghairu masru'. Menjadikan sesuatu sebagai wasilah untuk berhubung dengan Allah, ada yang dibenarkan oleh syarak, ada yang dilarang. Nah, yang dilarang inilah termasuk syirik. Nah, itu pekaji semula itu pelajaran akidah bab tawassul. Saya tidak akan jelaskan di sini. Jangan menyeru selain Allah sama ada sebagai Tuhan yang berdiri sendiri, atau menyeru pada selain Allah dijadikan sebagai wasilah. Jangan. Tidak boleh. Ma la yanfa'uka wa la yadruka fid dunya wala fil akhirah. Sedangkan dia tidak mampu memberikan manfaat juga madarat ima dunia wa ima akhirat. Dan yang pasti la yadurruka in tarakta du'ahu. Dia tidak akan menimpakan madarat pada kamu jika kamu tidak berdoa kepadanya pun. Dan buat apa kamu berdoa padanya? Kamu memohon kepadanya, dia tak boleh menunaikan hajatmu. Kamu tak minta kepadanya pun, dia tidak akan memarahi kamu. Minta maaf, ada orang katalah sembah pokok, minta pada pokok. Berdoa pada pokok, berdoa pada keris, dia tidak boleh mengabulkan hajat kita. Kita tak minta pada keris pun, keris tidak mengamuk, tidak marah, tak tahu pun. Tak tahu pun. Wala inda autaur. Kita doa kepada Allah, keris sebelah, tak marah pun. Tak akan mengutuk kita lah. Nah, biasanya kenapa orang sanggup? Ya, kerana dia yakin. Kalau aku tak puja dia, kalau aku tak mandikan dengan cara mandi yang spesial setahun sekali, setiap bulan Asyura, bulan Muharram ke, oh, dengan bunga ini, oh dia akan mengamuk nanti. Timbul masalah dalam keluarga aku. Ini sudah ada kepercayaan seperti itu. Kita jaga dia, kita mandikan dia, kita bagi wangi-wangian, pun dia tidak akan memberi apa-apa manfaat. Kita biarkan pun dia tidak akan mengamuk pada kita. Itu sudah pasti. Habis ada orang sampai katalah dia disakit pasal tak mandikan keris. Bukan kerisnya terbuat daripada besi, itu jin, itu setan. Itu permainan setan. Di mana hakikatnya dia tidak sembah kerisnya, sembah setannya. Wa iyadzubillah, wallahu. Yang didorong oleh hawa nafsunya. Dan Allah ingatkan, fa in fa'alta, jika engkau melakukan, buat benda ini, fa innaka, ada jawapannya dengan robtul jawab, pasti, sesungguhnya engkau. Tengok ada robtul jawab, ada taukid. Saat itu juga, bukan menunggu masa. Saat kamu buat itu, saat kamu buat syirik itu, walaupun syirik kecil, kau termasuk orang yang zalim. Zalim ni syirik lah. Dan syirik itu zalim terbesar kan. La zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang terbesar. La zulma laha akbar minasyirk. Tidak ada kezaliman yang lebih besar yang dilakukan oleh seseorang melebihi daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memohon sesuatu kepada selain Allah
dalam perkara yang Allah saja mampu berkuasa menunaikannya, itu kezaliman terbesar, maka doa unallaha wahdah a'zamul ibadah. Mafhum mukhalafahnya, berdoa hanya kepada Allah sahaja itu seagung-agung ibadah. Kenapa? Karena doa pada selain Allah itu sebesar-besar kezaliman. Jika memohon sesuatu pada selain Allah itu sebesar-besar kezaliman, maksiat, dosa, maka berdoa pada Allah itu sebesar-besar ibadah. Saya telah sampaikan panjang lebar tapi di kelas lain ya. Dan itu yang saya yakini hari ini. Ya mas sekalian, jika hati kita tergerak untuk berdoa pada Allah, Allah mudahkan lidah kita mengucap, hati kita terbuka, menarahkan tangan berdoa pada Allah, itu pun wajib kita syukuri. Ya. Sama ada nanti Allah kabulkan atau tidak, itu soal lain. Karena apa? Bila kita mampu berdoa penuh dengan tawadhu, itu adalah nikmat terbesar daripada Allah. Itu rahmat terbesar. Di mana letak rahmatnya? Ya, karena kita diberi kesedaran, diberi kemampuan oleh Allah untuk menzahirkan kehambaan diri kita. Kita diberi kemampuan oleh Allah, peluang Allah untuk menzahirkan kehambaan diri. Bukankah itu ibadah yang luar biasa? Syukurlah bila kita sudah berdoa itu sudah syukurlah. Dikabulkan atau tidak itu cerita lain. Lagi pula kita tidak ada hak untuk campur tangan dalam hal ini. Kewajiban kita hanya sudah mohon menzahirkan kuasa. Dan itu sebesar-besar ibadah. Sebesar-besar ibadah. Wa du'a'u ghairi, karena apa? Berdoa pada selain itu sebesar-besar kezaliman. Jamaah yang rasyid kalian. Itu kesimpulan daripada uraian Al-Marawi. Mustafa Al-Marawi. Dalam tafsirnya Al-Marawi. Kata Ar-Razi, wal mumkin li dzatihi ma'lumun bin nadhari ila dzatihi wa mujudun bi ijadil haq. Sesuatu yang kewujudannya hanya mungkin. Bagaimana mungkin kita sesuatu yang kewujudannya hanya bersifat mungkin, bukan wajib. Apa itu? Alam dan isinya. Oke. Alam dan isinya. Termasuk kita. Kewujudan alam dan isinya ini kan hanya bersifat mungkin. Bukan wajib. Jadi segi kewujudannya pun hanya mungkin. Bagaimana sesuatu yang wujudnya hanya bersifat mungkin, punya kemampuan memberi manfaat dan menolak madarat. Pasti tidak mungkin. Sesuatu yang punya kemampuan untuk memberi manfaat dan madarat itu yakni hanya dia yang kewujudannya bersifat wajib wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewujudan Allah wajib wujud. Kewujudan selain Allah hanya mungkin. Fa idza kana kadzalik fama siwal haqqi fala wujuda lahu illa bi ijadil haq. Bermakna kewujudan selain Allah yang ada orang menyembahnya, menyembah batu, menyembah pokok, menyembah gunung. Kewujudannya itu haknya tidak wujud.
Kan hanya mungkin. Dia baru wujud bila dikehendaki wujud oleh yang maha wujud. Tengok. Saya hanya nak menunjukkan betapa relatifnya, betapa nisbinya dan betapa lemahnya. Itu saya ingin sampaikan. Selain Allah. Bila kita faham itu, bagaimana mungkin orang akan berdoa pada selain Allah? Kewujudannya saja hanya mungkin. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Bergantung kepada kehendak dia. Kalau dia menghendaki ada, adalah. Kalau dia menghendaki tidak adalah. Jadi bagaimana punya kemampuan an-nafi ad-dhar? Sedang kewujudannya pun tidak pasti. Allahu Akbar. Fa'ala hadha taqdir, jadi berdasarkan cara berfikir logika seperti ini, la nafi'a ilal haq wala dhar ilal haq. Berdasarkan cara berfikir seperti ini, tidak ada sesiapa yang boleh memberi manfaat kecuali dia al-haq. Ya, kalimat al-haq saya tidak perlu mengulangi. Dalam ayat sebelumnya telah dijelaskan ada makna al-haq dalam Quran ini kan macam-macam. Yang pasti satu ada sesuatu yang tetap. Salah satu makna hak yakni at-thubut, tetap. Kewujudannya tetap, sifatnya tetap. Tidak terpengaruh oleh selainnya. Itu al-haq. Semua manusia memujinya, Allah tidak sifat terpuji Allah tidak akan bertambah. Semua manusia makhluk menderhakainya, sifat terpuji kemudian Allah tidak akan berkurang. Ya, sebab dia al-haq. An-nafi ad-dhar itu hanya dia. Selainnya, adanya pun bergantung pada kehendaknya. Bila suatu saat dia yang hak ini menghendaki tiada, dia akan binasa. Fala hukma illa lillah. Kalau begitu tidak adalah keputusan, tidak ada hukum, tidak ada illa kecuali pada dia. Wala ruju'a fid darain illa, dan tidak ada kembalinya dua tempat, dunia, masalah akhirat, kecuali kepada Allah. Jadi bila semua yang ada itu merujuknya pada Allah, semuanya menghadap pada Allah, bagaimana kita minta pada sebelah yang taraf, yang makamnya sama, bahkan lebih rendah daripada kita. Sebab itu ditegaskan oleh Allah. Amarannya ditegaskan. Selepas berupa larangan, lalu ditegaskan lagi. Jika engkau degil juga nak melakukannya, pasti engkau termasuk orang yang zalim. Ai law istaghalta bi talabil manfa'ah wal madarat min ghairillah fa anta minaz zalimin. Kalau kamu ingin mencari manfaat, mendapat kebaikan, menolak madarat, memohonnya pada selain Allah, pasti kamu zalim. Ya, zalim selalu ditarifkan dalam usul fikih, buat syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Memohonnya sepatnya pada Allah, tetapi diberikan kepada selain Allah. Baik, jemaah sekalian. Ayat ini walaupun ditujukan pada Rasulullah, tetapi hukumnya berlaku bagi seluruh umatnya. Okey, bagi seluruh umatnya. Keindahan bahasa ini seperti ini. Jika Nabi Muhammad SAW seorang mukmin sejati, Muslim sejati, sebab dia Nabi kan, mukmin sejati, Muslim sejati, muwahhid tulin, itu pun Allah masih beri peringatan. Apatah lagi kita. Apa itulah. Itu pengajaran dia. Nabi Muhammad itu mukmin sejati, Muslim sejati, muwahhid tulin. Itu pun Allah masih beri peringatan. Wahai iman Nabi tak akan goyah. Nabi tidak akan melakukan syirik walaupun selembut debu sekalipun. Itu pun masih diberi peringatan. Apatah lagi
umatnya. Yang imannya ya masih boleh naik turun. Satu. Yang keduanya, karena syirik itu adalah dosa terbesar. Dosa terbesar. Maka amaran syirik, larangan syirik itu ditujukan juga kepada para nabi. Kenapa? Nabi sekalipun, Rasul sekalipun, jamaah sekalian, manusia yang paling dekat dengan Allah lah. Ya. Manusia yang paling dekat dengan Allah, makamnya. Itu pun jika mereka syirik pada Allah, habis sudah. Habis amalnya. Sia-sia. Dan tempatnya di neraka. Coba jamaah perhatikan surah Az-Zumar. Surah yang ke-39. Ayat 65. Surah 39 ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Walaqad dan demi sesungguhnya uhiya telah diwahyukan ilaika kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina dan kepada rasul-rasul nabi-nabi min qablika dari sebelum engkau. Artinya setiap nabi yang aku lantik, setiap rasul yang aku utus, aku telah berikan pada mereka, aku telah beritahu pada mereka melalui wahyu aku. Apa wahyunya? La in asyrakta. Demi jika engkau syirik. Tengok bahasanya. Mutakalimnya, domainnya kan mukhatab kan. Mutakalim kata dengan domain mukhatab layah ala in asyrakta. Demi jika engkau. Bukan kamu, bukan mereka, engkau. Rasulullah syirik layah batonna amalu. Sungguh pasti seluruh amalmu akan terbatal. Hapus. Makammu sekarang di sini aku sangat dekat, kata Allah. Bila kamu syirik, kamu akan jatuh. Tempat yang paling rendah. Kalau gunakan bahasa ini keras. Tempatmu berada surga yang paling tinggi. Karena kamu nabiku, kamu utusan. Tapi, jika kamu syirik, kamu jatuh, tempatmu akan berada di lapisan neraka paling bawah. Wala takuna minal khasirin. Sungguh pasti kau jadi orang yang merugi. Pertanyaannya, mungkinkah Nabi ini syirik? Tidak. Nabi maksum. Mana mungkin Nabi melakukan dosa besar, apalagi dosa syirik. Jika Nabi ini mustahil, tidak mungkin melakukan syirik, ya mas sekalian, lalu kenapa Allah bagi amaran sangat keras kepada baginda? Tadi saya nyatakan, karena syirik ini dosa yang paling besar dan paling bahaya, ya mas sekalian, dan Allah pelakukan bagi seluruh manusia, tidak pandang bulu. Nabi kekasihnya sahaja, Rasul kekasihnya saja, jika melakukan dosa yang satu ini, habis amal.
Mafhumnya, kalau seorang nabi, seorang rasul, makomnya tinggi, kekasih Allah, itu pun amalnya akan hapus jika syirik. Apalagi kita. Kita bukan Nabi Allah, kita bukan Rasulullah. Makom kita di sisi Allah pun kita belum pasti. Tiba-tiba begitu selamba buat syirik. Ya, amal kita bukan hapus lembur. Jika amal Nabi yang banyak dan hebat-hebat, dahlah banyak, baik-baik belaka, menggunung amalan Nabi itu ibadahnya, itu pun hapus. Apalagi ibadah kita yang belum seberapa. Itulah amarah yang bagi saya sangat keras sekali. Jadi syirik itu sebesar-besar dosa. Berdoa pada selain Allah itu sebesar-besar maksiat. Maka berdoa pada selain Allah sebesar maksiat, maka berdoa pada Allah itu sebesar-besar ibadah. Dia syirik itu sebesar-besar dosa. Maka tauhid sebesar-besar ketaatan. Yang diperingatkan oleh bukan hanya orang yang biasa seperti kita, yang amalnya sedikit, yang makomnya belum jelas, imannya belum pasti. Nabi yang sudah berada di kemuncak kedudukan, kemuncak kemuliaan, manusia pilihan Allah, kekasih Allah, itu pun Allah peringatkan dengan keras. Itu mana menunjukkan betapa bahayanya syirik. Jadi tak pilih kasih, jangan, wahai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, jika mereka syirik, amalnya aku hapuskan. Tapi kalau engkau syirik, ya karena engkau ini kekasih aku, ya aku tak hapuskan lah. Ya aku hanya kurangi umpamanya. Daripada 100% tinggal 90 umpamanya. Mana ada? Jadi jangan, istilahnya kalau dalam bahasa muda, janganlah kita mentang-mentang sudah merasa, sudah yakin dekat dengan Allah, lalu tergamak menyekutukannya. Oh, jika yang sudah sampai dengan Allah itu pun tidak dibenarkan menyekutukannya, apatah lagi yang masih jauh. Syirik. Sebab itulah ayat ini merupakan penegasan daripada sebelumnya. Jangan sekali-kali kamu menyeru. Dan ayat maknanya berdoa ya. Tapi setelah berdoa ini tolong jangan diartikan sempit ya. Tad'u berdoa adalah diartikan sebagai sabda Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Saya ulangi. La tad'u, terjemahan biasa, jangan kamu berdoa, jangan kamu minta. Tapi maksud doa ini jangan kita artikan hanya Allahumma, Allahumma, bukan. Fahami makna doa di sini sebagaimana sabda Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ibadah keseluruhan kita adalah yang tersimpul dalam kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itulah. Salat kita, zakat kita, puasa kita, kerja kita, berkeluarga kita, hormat kita pada orang lain, tolong kita pada orang lain. Tidak buat itu, tidak buat ini. Bahkan hidup dan mati kita hanya lillah. Itu maksudnya. Maksud ayat itu. Jangan li ghairillah. Tolong orang. Ya lillah. Bila sudah tolong itu lillah, wah kita dapat pahala yang besar. Macam mana kita nak tahu bahwa perbuatan kita menolong orang itu lillah semata-mata? Tidak ada kepentingan yang lain. Ya, nanti Allah akan tunjukkan kepada kita. Kita diuji. Macam mana cara Allah menguji? Sama ada lillah kita itu jujur atau pura-pura. Ya, senang saja bagi Allah nak menguji kita. Setan pula mungkin membujuk orang yang kita tolong itu.
Orang yang kita tolong sesuatu tiba-tiba tak ucapkan pun terima kasih. Bahkan meremehkan pertolongan kita. Bahkan menafikannya. Bahkan perbuatan baik kita kepadanya, dibalas pula dengan perbuatan jahat kepada kita. Nah, saat itu macam mana sikap kita? Adakah hati kita tenang karena kita telah berjaya menolongnya atas perintah Allah? Atau jangan-jangan hati kita malah kecewa dan mengamuk? Dan untuk menutup, minta maaf untuk menutup mulutnya yang terus mengata kita. Kalau kita kata, kamu tak ingat ke? Kalau bukan saya yang tolong awak, habis engkau. Rupa-rupanya engkau tidak beri langsung jerih payah kita. Kalau aku tahulah macam ni caranya, entah ingin aku. Apa kita masih berani mengaku kita lillah ta'ala? Bila itu yang kita lakukan, masih beranikah kita mengatakan, saya tolong dia lillah. Ikhlas. Lalu ada orang tegur, macam mana awak ikhlas? Awak ungkit-ungkit tu. Tak, saya bukan ungkit-ungkit. Saya nak cerita aja. Walaupun saya cerita ni, sebenarnya hati saya ikhlas. Apa kita fikir ikhlas itu pengakuan? Apakah Allah akan menerima keikhlasan kita karena kita mengaku ikhlas? Bukankah ketika kita takut dikatakan tidak ikhlas, sehingga kita bermati-matian, beria-ia meyakinkan orang lain yang kita ikhlas, itu tanda kita tak ikhlas. Faham ke jamaah sekalian bahasa saya ini? Saya ulangi. Kalau kita, sifat kita marah tadi, kalau lagi tahu macam ni, aku tak akan ini. Kamu ingat tak tempoh hari dulu gini. Kalau macam ini balasan kamu. Kalau itu yang berlaku, sikap orang kita tolong masih mempengaruhi kita. Wah, kita kata lillah. Bila lillah mana kita merasa tenang. Bila Allah sudah tahu perbuatan kita, Allah pula menilai, menghargai, dan Allah berjanji akan beribadah, sudah tenang. Sikap orang itu seperti apa tidak akan memberi kesan apa-apa, pengaruh apa-apa pada kita. Itu baru lillah. Tapi kalau sikap orang itu membuat kita berubah, bahkan kita mengungkit-ungkit, masih beranikah kita mengatakan perbuatan kita yang kita akan Tuhan itu lillah ta'ala? Ya, saya kan ini bukan saya tak ikhlas, saya ikhlas, tapi saya perlu bagi tahu dia orang supaya dia tahu, supaya dia mau membalas, supaya dia tahu yang saya sudah buat banyak kebaikan pada dia. Saya cakap ni ikhlas. Saya hanya katakan begini, jemaah sekalian, apabila kita takut dituduh orang lain tidak ikhlas, kemudian kita beria-ia, bersungguh-sungguh meyakinkan orang itu bahwa kita ikhlas, itulah tanda yang kita tidak ikhlas. Bacalah kitab-kitab tentang Qalbun Salim, tentang Tazkiyatun Nafsi, tentang ihsan. Nanti kan begitu kesimpulannya. Nah, dan itu sudah habis, pahala kita habis. Layah batonna amalu. Itu yang terakhir ini, yang ini sangat 106 luar biasa tegasnya. Sangat-sangat tegas. Sangat tegas. Karena bahayanya sangat besar. Sehingga menimpa siapa saja. Berlaku pada semua orang. Termasuk para nabi. Bayangkan. Makom Nabi SAW. Makom Nabi yang sangat tinggi dekat dengan Allah. Orang yang sangat disayang oleh Allah. Itu pun tidak cukup untuk mempertahankan amalnya daripada terhapus jika ia melakukan syirik. Bagaimana kita yang makom masih jauh dari Allah? Sebab itulah
Allah tegaskan ini dalam bahasa yang sangat tegas. Bahwa dia kata, fa'in fa'alta. Fa'innaka. Itu tegas sekali. Idan. Saat itu. Maknanya tidak perlu menguas, bukan buat syirik hari ini. Tahun depan amal baru padam. Bukan. Buat syirik hari ini. Minggu depan amal baru terhapus. Bukan. Saat itu juga. Maknanya kesan buruk syirik itu. On the spot lah. Spontan. Tidak ada jarak masa. Tidak ada tenggang masa istilahnya. Tenggang waktu tidak ada. Terus berlaku saya. Nah, penjelasan ayat 106 dijelaskan dalam ayat 107. Kita mungkin boleh bertanya, ya Allah, kalaulah selain Engkau ini tidak boleh memberikan manfaat dan tidak boleh menimpakan madarat, lalu macam mana jika aku inginkan manfaat dan ikan tak nak madarat? Bila Engkau tidak boleh meminta kepada selain Engkau, macam mana tu? Allah jelaskan ayat 107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Subhanallah. Wa in yamsaska, dan jika dia menyentuh, saya guna masa yang masa itu menyentuh sekejap dan perlahan. Itu mana asal masa yamassu. Apalah mungkin kita artikan menimpakan, itu terjemahan bebas, tidak salah. Jika dia menyentuhkan, menimpakan pada kamu sekejap dan perlahan, Allahu oleh Allah. Yang Allah sentuhkan pada kamu itu bidurrin, kemadorotan, kesusahan, atau apa sajalah yang semana dengannya. Fala kashifalahu illahu, maka tiada yang boleh menghilangkannya sama sekali, illahu, kecuali dia. Ini penjelasan tentang akidah tauhid. Wa ayyuridka, dan jika dia menghendaki akan engkau bi khairin, kebaikan, fala radda li fadli, maka tiada siapa yang boleh menghalangi, menolak bagi kurnianya. Yusibu bihi mayyasha, dia akan timpakan dengannya akan siapa yang dia kendaki min ibadih, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Ya mas kalian, dalam bahasa agama, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dalam bahasa agama, hadza kalamur rububiyah al-mustaghniyah anil khalqi. Ini adalah kalam, ini adalah ucapan yang berkaitan dengan sifat rububiyah Allah
Yang mana sifat rububiyah Allah itu mustaghniyah anil khalqi, tidak berhajat kepada makhluk. Tidak berhajat pada makhluk. Buktinya, apabila Allah hendak menimpakan pada kamu kesusahan, timpangan kesusahan, tak ada siapa yang boleh menghilangkan kesusahan kecuali Dia. Apa maknanya? Jika Allah hendak menimpakan pada kamu, ya kalimatnya massa. Massa itu mana asalnya menyentuh, perlahan dan sekejap, ya macam mencut gitulah. Kalau menyentuh agak lama itu namanya lamasa. Kalau lama lamasa. Kalau sekejap hanya mencuit sikit itu namanya massa, ya masuk. Ini memberikan gambaran bahwasanya jika Allah hendak menimpakan kita kesusahan, penyakit ke, hilang barang ke, musibah ke. Musibah itu hakikatnya kata Allah, Allah hanya timpakan kita hanya sekejap. Bukan lama. Bukan lama. Dan tidaklah seberat mana. Ia hanya ringan. Bukan sebesar mana. Ia hanya kecil. Itu makna masa ni. Bidurin lah, itu ditambah dengan durin. Dengar. Dalam bentuk nakirah. Nah, salah satu daripada makna nakirah, yakni untuk taklil. Sedikit. Jadi kalau kita faham ayat ini, ya mas sekalian, sebetulnya apa saya kesusahan yang Allah timpakan kepada hambanya di dunia ini, pertama hanya kecil, ringan, dan sekejap. Itulah hakikatnya. Kalaulah kata ayat ini seperti itu, kenapa dalam kehidupan kita, realiti kehidupan kalau kita tanya pada orang, berat sungguhlah musibah tahun ini, tahun dua ini. COVID-19, dahsyatlah kesannya dari segi ekonomi, daripada sosio budaya, sosioekonomi, kemasyarakatan, perangai manusia berubah. Dahsyat kesan melanda dunia. Hingga 5 juta lebih yang terkorban. Dahsyat. Kita kata dahsyat. Yang lain kata, hari itu tsunami, dahsyat. Dahsyat. Penderitaan yang diakibatkan, yang dialami oleh mereka yang dilanda tsunami. Berbulan-bulan. Bahkan mereka mulai trauma. 2 tahun. Kan kita terasa lama dan berat kan? Itu kata kita. Tapi Allah kata, tak, itu hanya sekejap dan sikit, ringan saja. Macam nih ya? Macam macam berlawanan pula. Allah kata sikit, sekejap, ringan. Sementara kita kata, oh tidak ya Allah, ini berat ya Allah. Ini berat. Ini dah kira dah berlebih dah, lama ni, berapa bulan dah. Ya mas sekalian, yang ingin saya sampaikan, poin pertama ini saja. Sebetulnya berat atau ringannya musibah itu bukan terletak pada musibahnya. Bukan. Besar atau kecilnya musibah itu bukan terletak kepada musibahnya. Bukan. Lama atau sekejapnya musibah itu berlaku bukan terletak pada musibahnya. Sama sekali tidak. Tapi ia ditentukan oleh sikap kita terhadap musibah tersebut. Sikap kita terhadap musibah tersebut. Bagaimana itu? Baik, saya bicara sedikit dari sudut ihsan daripada tazkiyatun nafsi. Jika hati kita memandang musibah itu keburukan 100% bagi kita,
maka musibah itu terasa berat dan lama. Percayalah. Jika musibah yang menimpa kita, katalah penyakitlah, sakitlah. Bila sakit yang menimpa kita, ya Allah tiba pada kita pandang ya keburukan 100% bagi kita. Tak ada kebaikannya lah, itu maksudnya. Penyakit yang menimpa kita itu langsung tak ada kebaikan. Kita akan dengan sebab sakit saya tak boleh itu, tak boleh ini, semua susah. Nak makan pun susah, malam tak boleh tidur, siang tak boleh rehat. Susahlah bergerak sakit, duduk sakit. Ya keburukanlah nama sakit. Kita yakinkan diri kita bahwa ini adalah keburukan. 100%. Saya yakin kalau kita menyerang penyakit itu seperti itu, penyakit itu akan terasa berat dan terasa sangat lama. Tetapi, jika mata hati kita memandang penyakit itu, bukannya keburukan, tapi kebaikan. Penyakit itu dipandang sebagai salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Karena memang banyak hadisnya yang seperti itu ya. Idza haballahu abdan ibtalahu, apabila Allah mencintai hambanya, tanda bukti kasih sayang Allah diberinya musibah, bala. Bila kita berjaya melihatnya, mata hati kita terang benderang, ini adalah tanda cinta Allah pada diri. Tiba-tiba sakit itu terasa ringan dan sekejap. Rasanya ingin berlama-lama lah. Jadi bergantung kepada kecerdasan kita melihat musibah tadi. Nah, apa yang membezakan pandangan seseorang terhadap musibah? Memandangnya ini adalah keburukan 100%. Saya tak nampak kebaikan. Yang satu nampak, ini adalah rahmat Allah. Apa yang bisa memandang beza? Yang menjadi penyebab yang membezakan sesuatu yang menyebabkan orang berbeza dalam sikapnya terhadap musibah, tingkat ma'rifatullahnya, tingkat perkenalannya dengan Allah, kenal atau tidak dengan Allah, ma'rifat atau tidak. Semakin orang itu mengenali siapa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu, dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia 99 difahaminya dan susah namanya. Dan dari 99 itu tidak ada yang tercela sedikit pun. Namanya Asmaul Husna. Namanya Al-Asmaul Husna, sifat yang terbaik. Mana yang tercela? Coba daripada 99 nama Allah ni, mana agak-agak yang tidak layak, yang tak sepatutnya ada bagi Allah? Tak ada, semuanya baik belaka. Kalau kita faham situ dan kita yakin, Masya Allah ni maha baik, maha sempurna, maha adil. Sehingga tidak mungkin apa yang dilakukan itu benda yang tak baik. Pasti kebaikan. Lalu dia melihat kebaikan di sebalik kehendak Allah. Musibah tiba-tiba menjadi ringan dan jadi sekejap. Ya, contoh kecil sajalah. Bila ditimpa sakit, dia ingat sabda Nabi. Penyakit yang menimpa orang mukmin itu adalah menghapuskan dosanya dan meningkatkan darjah dan makomnya. Allah bagi peluang pada orang itu untuk mendapatkan pengampunan bagi dosa-dosanya. Dan Allah bagi pulang untuk meningkatkan darjahnya. Coba kalau penyakit itu dilihat sebagai wasilah. Tidak gembira macam mana hati seseorang. Kecewakah, menyesalkah, menderitakah seseorang? Sedangkan dosanya diampunkan. Dia dalam proses terampunnya dosa. Setiap badan terasa sakit, rupanya seperti ini. Rasa sakit, gugurnya dosa. Bila sakit, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh, ini gugurnya. Oh, rupanya seperti ini payahnya untuk naik darjah. Ya, naik ke atas itu ibarat naik meniti tangga, panjat kan penat ya Mas. Oh, rupanya penat. Oh, ini rupanya dari asal. Bila itu dan dilihat, oh astagfirullahaladzim, oh astagfirullah. Bila lega sikit, alhamdulillah. Akan dirasa lagi. Oh, masih sakit, maknanya belum gugur semuanya dosanya. Kan Nabi bersabda, bila seorang hamba itu berdosa, ada nuktah sauda dalam hatinya. Betul. Nuktah sauda, melekat, bintik-bintik hitam. Dan bila ia bertaubat, gugur. Ya, mungkin terlepasnya, gugurnya, tetangganya, bintik hitam itulah mungkin terasa sakit. Fahami saya rasa sakit itu ya tetangganya bintik hitam. Tapi itu berada dalam jiwa ya, bukan dalam hati. Fisikal, bukan. Jadi merasa disayangi, merasa lu pasti ingin berlama-lama. Orang lain nak bertaubat kena qiyamul lail. Orang lain kena nak dapat pengampunan dosa kena pergi haji. Kena berpuasa siangnya, qiyam pada malam harinya, kena sedekah sana sini. Sementara kita waktu itu bagi mendapatkan pengampunan dosa kita, Allah hanya suruh lihat di atas katil. Kan lebih Allah bagi peluang lebih senang. Hanya cara kita memandang itu macam mana. Ini satu. Tujuan saya menyampaikan ini jamaah sekalian supaya kita ini betul-betul dapat memahami biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Tidak ada benda yang tidak baik datang darimu. Semua yang engkau kendaki berlaku atas diri ini, hambamu ini, ya Allah semua baik berlaku bagi hambamu ini. Walaupun hamba-Mu sering kali gagal memahami mana segi baiknya, mana aspek baiknya. Apa itu kegagalan kita karena kejahilan kita. Tapi janganlah hanya kerana kita belum dapat melihat, memahami kebaikan di sebalik musibah itu, lalu kita tuduh Allah tidak adil. Lalu kita kata ini adalah keburukan belaka. Bukan, jangan begitu. Itu satu, poin penting. Yang kedua, katalah dur tadi sakit. Sakit adalah kebaikan ya. Dur menimpa kita. Dan sakit itu katalah tidaklah kuat sangat, tidaklah berat sangat, tidaklah berbahaya sangat, dan bukanlah berhari-hari. Apa kata Allah? Tak ada siapa yang boleh menyembuhkan penyakitmu kecuali aku, kata Allah. Kalau penyakit yang ringan dan sekejap, itu pun tidak ada sesiapa makhluk yang boleh menghilangkannya, menyembuhkannya, kecuali Allah. Bagaimana jika penyakit yang tiba itu berat? Bukankah itu merupakan sifat rububiyah yang sempurna bagi Allah? Sekaligus ayat ini menunjukkan betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sangat nyata betapa kuatnya Allah, Rabb kita, dan betapa lemahnya semua makhluk di hadapannya. Lalu kenapa Allah kata? Lalu Allah tanya, kenapa kamu masih minta perlindungan pada selain aku? Suatu bila kita sakit jumpa doktor, pertama ya Allah sembuhkan penyakitku, angkatlah kananku saja. Melalui sunatullahnya, dokter yang merawatnya, obat yang disuruh makan dan minumnya, ya, suruh rehatnya, ya itu sarana, itu wasilah, itu sunatullah, itu ikhtiar. Pengangkat penyakit yang sebenarnya, penghilang penyakit yang sebenarnya, dia. Bukannya obat, bukannya dokter. Dan kita sebagai pasien dia, tidak boleh meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkannya. Sementara kita yang jadi dokter juga tidak boleh mengklaim pasal aku engkau sembuh. Kedua-duanya habislah jamaah. Mana nak letak ayat ini? Wa yamsaska Allahu bidurin. Mungkin kita kata wa yamsaska Allahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa tabib. Ditambah ayatnya, kecuali dia Allah dan dokter. Allahu akbar.
Dan jika kamu rugi dalam perniagaan, tidak ada siapa yang boleh memberikan kamu keuntungan kecuali Dia Allah. Dan kenapa ada dan? Allah tak kata dan. Bila huwa, berhenti dah. Keyakinan seperti itulah. Sebab itu orang mukmin yang muwahhid lepas melakukan ikhtiar, saya kata tadi, bahkan lepas makan pun. Ini sebenarnya saya telah sampaikan ya Mas, tapi di tempat lain ya, di kelas lain. Saya yakin ada yang pernah mendengarkannya. Menurut sunatullah, kalau kita mau kenyang, kita lapar ingin kenyang, makanlah, Allah kata. Allah adalah satu ketetapan, ketus undang-undang, makan itu boleh menghilangkan lapar, minum itu boleh menghilangkan dahaga, kan begitulah. Sehingga hampir pasti orang lapar, makan pasti kenyang. Orang minum pasti hilang dahaga, kan hampir pasti. Tapi dalam agama, sungguh pun seakan-akan itu benda yang pasti, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa pada Allah agar Allah hilangkan dahaga kita selepas minum. Karena yang boleh menghilangkan dahaga kita, Allah, bukannya air. Nah, disinilah yang perlu kita dalami. Dan seperti yang saya telah sampaikan di kelas yang lain ya. Pertanyaannya, buat apa kita berdoa? Jika benda yang kita lakukan itu sudah benda yang pasti. Contoh, kita lapar, bila kita makan pasti kenyang. Takkan kita makan pasti kenyang, kita mesti berdoa, ya Allah berikan kami kenyang. Kan lalu apa peranan doa? Nah, mungkin di situ. Bila kita minum, hilang dahaga. Lalu apa fungsi kita doa? Kita suruh berdoa. Wah, kalau tak berdoa pun, orang lain tak berdoa, makan kenyang. Orang lain tak berdoa, minum hilang dahaga. Orang lain tak berdoa, bekerja, dapat. Berusaha, dapat. Jadi apa peran doa dalam hidup ini? Khasnya dari benda-benda yang boleh katakan pasti menurut kita. Kita masak air, lalu mendidih. Kan itu hukum sunatullah namanya. Kalau dah sesuatu yang pasti macam, lalu buat apa kita mesti berdoa pada Allah? Ya Allah, tolong didihkanlah. Ya, budak ini maknanya tidak semestinya begitulah. Kita tetap meyakini Allah yang menghendaki air itu mendidih. Yang mulia api itu panas. Sebab jika Allah menghendaki api itu sejuk, jadi sejuk. Orang yang hatinya sentiasa terkait dengan Allah dan doa ada. Ya. Dan doa. Apa dia? Jadi kita minta kerjasama, tolong off-kan dia punya audio. Boleh ya? Oke, masih. Jamaah sekalian. Tadi dalam ayat di atas disuruh latatmu kan, jangan kamu berdoa pada selain Allah kan. Maknanya berdoalah kamu hanya kepada Allah. Itu maksudnya kan. Salah satu daripada peranan dan visi doa itu jamaah sekalian ini, doa itu yakni wasilatul ittisalul abdi ilallah. Doa itu adalah wasilah yang sangat berkesan untuk bagi seorang hamba sentiasa berhubung dengan Allah. Itu tujuannya. Sebab itu walaupun kita makan dan hilang lapar, lepas minum hilang dahaga, kan begitu sunatullahnya. Kita adalah tetap mengingat berdoa pada Allah. Kenapa? Supaya semasa kita makan, hubungan kita dengan Allah tidak terputus. Hubungan kita dengan Allah tidak terputus semasa minum, semasa berusaha. Karena semuanya berlaku atas kehendaknya. Dia boleh menghendaki air itu boleh menghilangkan dahaga,
dia boleh menghendaki air itu tidak menghilang dahaga. Minum sebanyak manapun. Jika Allah tidak menghendaki hilang dahaga, tetap dahaga. Nyalakan api berkobar sekalipun. Jika Allah tidak menghendaki api panas, tidak membakar apa-apa. Bahkan jadi sejuk seperti yang pernah berlaku pada zaman Ibrahim. Jadi kita sentiasa ingin mutasil dengan Allah. Itu doa. Sehingga ayat ini betul-betul Allah menunjukkan kamalu rububiyatihi. Kesempurnaan rububiyahnya. Aku ini pengatur alam semesta, kata Allah. Sebab itu, jika aku timpakan pada kamu, tengok. Aku timpakan, dia timpakan pada kamu. Bukan menimpa dengan tiba-tiba, tak. Kuman, virus, hamba Allah yang kecil. Bukan suka-suka dia menimpa kita. Ada yang menyuruhnya. Itulah. Ada yang menyuruhnya. Ada pelakunya, ada fa'ilnya. Fa'il siapa? Allah. Bukan dia sehingga kok pula tiba-tiba ni virus merajalela. Allah aku tak kedaki, aku tak tahu pun. Maha suci Allah daripada tak tahu. Maha suci Allah daripada terlepas pandang. Allah sebut aku yang menimpakannya. Walaupun ia kecil, ia ringan, ia sekejap, tak ada siapa yang boleh menghilangkannya kecuali aku. Apalagi jika musibah itu kamu rasa berat. Bukankah itu menunjukkan kamalur rububiyah? Sekaligus menunjukkan betapa daifnya kita sebagai hambanya. Dan Nabi memberikan pengajaran yang luar biasa dalam hal ini. Karena Allah ni punya sifat kamalur rububiyah, sedangkan kita ni seorang hamba yang sangat lemah, hatta Nabi memberikan arahan apa pada kita. Berdoalah kamu kepada Allah. Mintalah kamu pada Allah. Walaupun yakni ketika tali kasut kamu terputus. Coba kalau kita fahami secara harfiah. Bingung kita memahami hadis itu. Kita nak memahami hadis ini secara harfiah. Pasti kita rasa pelik. Berdoalah pada Allah. Mintalah pada Allah ketika tali kasutmu terputus. Coba nak memahami hadis secara harfiah. Ini apa ni? Mungkin nanti kalau kita fahami dan kita secara harfiah, minta maaf boleh jadi nanti orang bukan Islam mengejek orang Islam. Siapa pelik peraturan orang Islam. Nabi dia ni sebenarnya tukang kasut atau tukang apa ni? Wah, maknanya sangat dalam sekali itu. Mohon kepada Allah ketika tali kasut putus. Nabi sedang memahamkan kepada kita tentang kamalur rububiyatillah dan kamalul ubudiyah kita. Di sinilah sebetulnya letaknya. Artinya apa? Begitu lemahnya kita, hatta kita tidak punya kemampuan sikit pun untuk mengganti tali kasut tanpa pertolongan dia. Begitu sempurnanya sifat rububiyah Allah yang diurus oleh Allah, bukan hanya pergerakan planet di alam maya, di alam semesta, pergerakan galaksi di jagat raya, hatta pergerakan kehidupan kuman dan virus pun dipelihara, dijaganya. Tengok. Hatta luruhnya sehelai daun yang kering pun diperhatikan dan dikehendakinya. Jadi yang diurus oleh Allah bukan benda yang besar-besar belaka, hingga yang sekecil-kecilnya. Karena dia Rabbul Alamin. Yang kita perlukan daripada Allah bukan hanya perkara yang besar saja. Hatta perkara yang paling kecil. Karena kita ini hamba abdi yang lemah, selemah-lemahnya. Itu semua yang nak sampaikan, satu yang tadi disampaikan oleh ayat dan hadis Nabi tadi. Bila itu disedari, kita akan menjadi hamba yang baik. Ya, pasti. Tidak ada ruang untuk sombong. Suka saya beri contoh. Katalah jamaah baru punya jawatan sebagai ketua rukun tetangga. Baru di jawatannya apa? Ketua rukun tetangga. Apa yang kita urus? Kita hati-hati. Kan hanya keringan itu kan, benda yang kecil-kecil kan. Rukun tetangga. Atau mungkin kita hanya sebagai ketua rela kawasan itu.
Apa yang kita uruskan? Ya situ aja. Nanti kalau naik, jadi wakil rakyat, makin besar. Kalau jadi menteri besar, lagi besar. Kalau jadi Perdana Menteri, lagi besar. Kan benda yang besar-besar yang kita uruskan. Pertanyaannya, adakah semakin besar kuasa yang ada dengan kita boleh mengurusi segala-galanya? Atau biasanya semakin besar kuasa orang, hanya mengurus yang besar-besar? Yang kecil-kecil kita dah tak urus lagi dah. Dulu iyalah, uruskanlah. Maklumlah dia baru ketua rukun tetangga. Benda yang kecil-kecil, ya mungkin longkang sumbat di kawasan rumah jirannya. Ada pokok yang batang berjuntai ke jalan. Ya, rukun tetangga. Mungkin benda kecil diuruskannya. Karena dia belum mampu yang besar-besar. Sebaliknya, ketika dia diberi kuasa yang sangat besar, dia hanya urus yang besar-besar, itu pun tidak semuanya. Yang kecil-kecil terlepas pandang. Pasti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu ya sekalian. Dia itu Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam, rububiyahnya meliputi segala alam ciptanya, mulai daripada aras, mulai daripada alam malaikat aras, hinggalah kuman diurusinya. Hingga yang sekecil-kecilnya. Gugurnya sehelai bulu mata umpamanya, diurusnya. Jadi jangan fikir Allah Maha Kuasa besar lalu yang diatur oleh hanya yang diperhatikan hanya yang besar-besar, hanya matahari, hanya planet, hanya galaksi, hanya besar. Yang kecil-kecil tak apalah. Tak ada. Sebab itu Nabi kata, ketika tali kasut putus meminta pada Allah sebab dia menguasai segalanya. Coba faham itu. Mafhumnya kita lemah selemah-lemahnya. Jangankan hendak mengatasi masalah yang besar. Yang kecil pun tanpa pertolongan Allah, kita tak mampu. Faham ya? Ini bagi saya sangat penting. Saya yakin. Nah, ini aspek akidahnya begitulah. Walaupun saya yakin, jamaah tentu sudah banyak belajar tentang akidah. Dan itu hendaklah dicamkan dalam diri kita sehari-hari. Tadi yang pertama, karena dia Rabbul Alamin, punya sifat Asmaul Husna yang luar biasa baiknya, maka tidak ada benda yang tak baik yang datang pada Allah. Semuanya baik belaka. Adapun benda yang nampak baik, tak baik itu hanya persepsi kita. Sakit bagi orang yang tak faham, buruk baginya. Bagi orang yang yakin akan keadaan Allah, itu rahmat Allah. Dan bayangkan jika seseorang sudah mampu melihat semua qada Allah, semua takdir Allah, semua kehendak Allah, semua perbuatan Allah, baik belaka. Coba, tak tenang macam mana. Bak kata Al-Quran, kemana saja mata melihat, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dirasa oleh dirinya. Dia hanya kata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanak. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itu kemuncak ya Mas sekalian. Kemuncak. Dan orang itu pasti sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Quran membimbing kita ke arah sana. Dan bimbingan Al-Quran sangat nyata lagi jelas. Tinggallah kita sahaja bersedia hendak mengikutinya atau belum. Walaupun memang tidak mudah untuk mendaki ke atas itu penat. Dahlah jalannya ke atas, berliku-liku, menanjak, banyak kerikil-kerikil tajam. Quran kata al-aqobah. Falak tahamal. Aqobah itu digambarkan jalan di bukit, banyak kuliku-liku, banyak seleko dia, banyak kerikil tajam, dan memang susah. Tapi bukan mustahil. Goyahnya luar biasa. Sebab itu sahabat-sahabat la khaufun alaihim karena melihatnya sedikit. Ya, melihat apa yang kita itu semuanya baik. Jadi coba sentiasa meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kebaikan bagi aku. Ya. Coba terus memahami kerja Allah Subhanahu wa taala. Terus sementara itu aja jemaah sekalian. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah yang benar-benar Allah jua. Silap ke diri sendiri. Mari kita dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.